Sudah terlihat ya di ya. Oke. Jadi nanti kita akan membahas valve, pompa, dan gas moving equipment ya. Oke. Gas moving equipment-nya ini adalah perlengkapan atau peralatan untuk kita bisa memindahkan atau mengalirkan fluida gas. Contohnya nanti adalah ada fan, ya. Kalau kita nyebutnya kipas gitu ya, tapi ini lebih kompleks ya. Fan, kemudian blower, kemudian kompresor. Ya. Ini adalah gas moving equipment-nya. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk valve sendiri itu sama dengan kalau kita nyebutnya ya, biasanya di kita menyebutnya keran gitu ya. Nah, ini istilah kerennya itu valve. Ya, jadi fungsi dari valve secara umum ya, semua valve itu adalah fungsinya untuk mengatur, mengontrol ya aliran yang mengalir ya, yang ada di dalam pipa, ya, baik itu dia berupa liquid ataupun gas ataupun kemarin kita bahas masalah fluidisasi, itu kan juga bisa untuk mengatur kecepatan alir dari padatan yang dia terfluidisasi, ya kan? Kemudian caranya ya dengan membuka dan menutup atau menutup sebagian, membuka menutup penuh atau membuka menutup sebagian dari jalur aliran yang ada di dalam pipa. Ya, dan itu ternyata bisa di setting secara manual maupun secara otomatis. Ya, fungsi valve di sini secara garis besarnya selain untuk mengatur juga untuk mencegah aliran backflow, ya, aliran balik, ya, supaya alirannya itu tidak kembali lagi, ya. Dan juga untuk merilis tekanan, ya. Nah, ini kenapa kok harus bisa untuk merilis tekanan, karena ini fungsinya bisa untuk mencegah terjadinya peristiwa yang itu bisa membahayakan ya, kalau tekanan itu berlebih di dalam pipa ya, itu kan nanti bisa jadi terjadi ledakan ya di dalam sistem atau kebocoran, itu kan sangat berbahaya. Jadi memang valve ini nanti akan bermanfaat ya untuk ini melepaskan ya tekanan yang berlebih. Nanti akan kita bahas secara detail di masing-masing jenis valve ya. Ini kalau kita lihat ya valve bentuknya seperti ini ya, modelnya juga seperti ini, tapi macam-macam ya. Modelnya bisa bermacam-macam, nanti tergantung dari fungsinya masing-masing. Ya. Dan memang dipasang valve ini dipasang di sistem perpipaan ya. Ini jenis-jenis valve-nya, ternyata ada bermacam-macam ya jenis valve-nya. Ya, yang pertama ini ada namanya gate valve. Ya, gate valve ini berfungsi bentuknya bisa bentuk bulat. Di sini kalian bisa lihat ya. Contohnya ini di sini dia berbentuk bulat ya, atau juga bisa berbentuk persegi panjang. Ya. Ya, ini seperti ini. Persegi panjang itu maksudnya kayak silinder seperti ini ya. Nah, posisi dari gate ya, valve ini itu bisa diatur terbuka secara penuh ya, dengan cara ini nanti kan diputar ya. Diputar supaya dia itu naik ke atas ya, atau ditutup diputar ke bawah ya untuk menutup aliran. Nah, di sini ada macam-macamnya, ada rising gate valve, ada non rising gate valve ya. Kalau rising ini maksudnya dengan cara sama-sama diputar ya, cuman di sini dengan cara mengangkat ya, ini diangkat. Kalau ini diputarnya seperti skrup ya. Diputarnya seperti arah skrup. Kalau ke kanan itu
membuka, nanti kalau ke kiri dia menutup. Ini jenis yang pertama dari gate valve ya. Kemudian jenis yang kedua ada needle valve, kemudian ada angel valve. Needle valve ini berfungsi untuk aliran fluida, ya, mengatur aliran fluida yang memiliki tekanan hingga 10.000 PSIA. Nah, ini tekanan yang cukup besar ya, 10.000 PSIA. 1 ATM itu kan setara dengan 14,7 PSIA. Ya, setara dengan 14,7 PSIA. Itu 1 ATM. 1 ATM itu ya tekanan udara yang ada di sekitar kita. Nah, ini bisa menahan tekanan hingga 10.000. Berarti kan setara dengan berapa? 500 kali lipat ya, 600 kali lipatnya. Ya. Ini luar biasa bisa menahan, padahal namanya needle ya, kayak seperti jarum ya. Tapi dia mampu menahan tekanan sebesar 10.000 PSIA. Dan ini bentuknya kerucut, ya, bentuk valve-nya di ujung sini berbentuk kerucut, ya, dan bisa dipakai untuk mengatur ya, aliran fluida sesuai kebutuhan kita. Ini ada lagi angel valve. Angel valve di sini bisa untuk mengatur aliran ya yang itu sifatnya throttling ya. Namun di sini dibuat dengan sudut 90 derajat. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan aliran flow masuknya, fluidanya, kemudian dia akan berbelok 90 derajat tegak lurusnya. Kemudian ke sini. Nah, berbelok tegak mengalir nanti ya, bentuknya tegak lurus. Nah, di sini nanti ini valve stemnya ya. Ini handle-nya. Jadi nanti ketika aliran ini masuk ke sini dan menekan handle-nya ini dan handle-nya kita buka, dia akan mengalir ya ke kanan ini dengan membentuk sudut 90 derajat. Ya. Jadi namanya angel itu kan berarti sudut, dia membentuk sudut. Kemudian jenis valve yang keempat ini ada globe valve. Globe valve ini prinsipnya ya hampir sama secara umum ya dengan valve yang lain, hanya saja di sini ada 3 yang membedakan adalah jadi globe valve ini memiliki ruang ya berbentuk cincin ya antara disk. Jadi di sini kalau kita lihat bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi nggak lurus ya. Tapi dia ada belokannya seperti ini. Nah, dia ada ruang di dalam sini yang berbentuk cincin antara disk dan cincin kursi, antara disk dan cincin kursi ya, bertahap. Nah, ini ada tiga jenis dari globe valve. Ada Z body itu yang ini, ada Y body, ada yang angel body. Untuk yang Z body di sini kita lihat ya, ini ada batang atau disk ya yang berbentuk huruf Z ya. Kalau kita lihat di sini ini ada seperti disk ya yang itu bentuknya seperti huruf Z ya, yang dia posisinya itu tegak lurus terhadap handle-nya pipa ini ya. Nah, ini bentuknya simetris antara kanan dan kiri ya. Sehingga nanti ketika memasangnya itu sangat mudah. Nah, ini bentuknya seperti huruf Z ya. Jadi nanti ini ketika handle-nya ini kita putar, mengangkat ke atas, nah alirannya akan melalui disk yang berbentuk huruf Z ini tadi. Kemudian untuk yang huruf Y, ya, untuk yang Y body, ini kalau kita lihat dia membentuk ya seperti huruf Y ya.
membentuk sudut 45 derajat dari arah aliran fluidanya. Jadi kalau aliran fluidanya masuknya dari sini, nah dia akan mengalir 45 derajat ke sini. Ya. Kemudian nanti ini kan dibuka, dia akan belok ke sini. Ya. Nah ini dipakai biasanya untuk aliran yang memiliki tekanan tinggi. Kalau angel body di sini fungsinya untuk mentransfer aliran dari yang semula arah vertikal ke arah horizontal. Jadi kalau pas kebetulan pipanya itu, aliran fluidanya itu dari bawah ke atas, ya menggunakan pipa vertikal, nah maka nanti kalau kita ingin mengalirkan fluidanya itu belok ya ke kanan secara horizontal atau ke kiri ya, maka kita di sini bisa pakai valve globe valve yang berbentuk angel body. Di sini kita bisa pasang angel body globe valve sehingga nanti bisa kita belokkan aliran yang vertikal ini belok ke arah horizontal. Ya, jadi masing-masing jenis ini ternyata punya fungsinya masing-masing ya. Untuk ball valve, untuk selanjutnya ini ada jenis ball valve. Ball valve itu ya ini, jadi valve-nya itu berbentuk ini bola, seperti bola yang ukuran diameternya itu sebesar diameter pipa. Ya, ini valve-nya itu berbentuk seperti bola yang ada lubang. Di sini ada lubangnya supaya fluidanya itu bisa melewati ya, mengalir. Nah, kalau pas lubangnya itu sejajar dengan aliran fluida, maka ini fluida itu bisa mengalir. Tetapi ketika lubangnya itu tegak lurus, jadi seperti ini misalkan, ini bola, ini ada lubangnya. Ya. Nah, ketika bolanya itu saya puter, ya saya puter ke arah 90 derajat, ya, maka dia akan tertutup kan. Lubang ini akan menghadap ke arah bawah, ya. Nah, sehingga aliran itu akan tertutup. Itu valve. Ini kayaknya juga sering kita temui kok ya. Valve jenis ini ya. Itu yang biasanya kalau yang full ukurannya sesuai diameter itu full bore namanya. Ini ya, full bore. Tapi kalau ukurannya lebih kecil daripada diameter pipa, namanya reduced bore. Ya, nanti peruntukannya berbeda ya. Untuk full bore biasanya untuk pada aliran fluida untuk yang blow down. Ya. Kalau yang reduced bore, oke sebentar. Nah, kalau untuk yang reduced bore, ya ini enggak ini ya nanti tidak full ya, tidak full menutupi ukuran pipanya. Oke. Kemudian ada plug valve. Plug valve ini hampir sama dengan yang lain, hanya saja bedanya dia memiliki ini di valve-nya dia bisa mengalirkan ke arah yang berbeda ya. Jadi ada 3 arah. Jadi sini ada 3-way, ada juga 4-way. Jadi dia kayak memiliki cabang ya, cabang port yang jumlahnya itu lebih dari 1. Ya, kalau valve pada umumnya kan cuman masuk, aliran masuk sama aliran keluar ya. Hanya punya 1 jalan. Tapi kalau di sini dia bisa memiliki 3 jalan atau 4 jalan ya. Nah, jadi apa? Di sini kalau misalkan plug valve ini ya bisa mengarahkan, kalau contohnya misalkan kita pasang di sini ada alat ya, separator misalkan. Alat separator yang dia nanti produknya itu ada uap, ada vapor, ada produk liquid ya.
Nah, misalkan yang vapor ini kita ingin nanti mengarahkan dia terkondensasi misalkan. Vapornya ini kita kondensasi, ada yang kemudian dialirkan menjadi produk atau menjadi produk berupa gas, atau ada yang ingin dibuang misalnya menjadi wash, jadi limbah ya. Nah, maka di sini kita bisa pasang ya valve ya jenis plug valve untuk mengalirkan fluida hasil dari alat separator ini yang berupa gas bisa kita alirkan ke arah kondensasi ya. Misalkan kita pakai yang three-way. Nah, three-way. Pas ini ditutup, ini yang dibuka dia akan mengalir ke sini. Nah, pas ini yang diarahkan, ini misalkan saya puter ya, ini kan di sini ada ruang, makanya dia bisa diputer-puter sesuai keinginan kita agar apa? Agar aliran fluidanya itu bisa mengalir ke arah sini atau kita arahkan ke arah sini ya. Atau kalau yang four way ini kan bisa diarahkan ke atas seperti itu. Jadi di sini memang disediakan ada ruangan untuk bisa memutar-mutar ini arahnya ya, arah dari alirannya itu. Ya, jadi bisa diarahkan ke kanan, ke kiri gitu ya, kemudian ke arah lain itu bisa. Nah, ini kegunaan dari plug valve. Plug valve ini cocok digunakan untuk fluida yang slurry ya, yang mengandung padatan. Ya, biasanya jadi kalau misalkan contohnya di sini ya, untuk yang four way ini biasanya dipakai di alat HE atau heat exchanger. Nah, di mana aliran cooling water-nya ini atau aliran air pendinginnya itu bisa kemudian diputar arahnya ya. Diputar arahnya untuk apa? Untuk membersihkan HE. Di dalamnya HE itu. Jadi aliran air pendingin misalkan ya ini ada HE ya, ada HE. HE itu kan terdiri ada shell and tube ya, biasanya yang jenis shell and tube itu kan ada bagian shell sama bagian tube-nya yang di dalam. Nah, misalkan ada aliran air pendinginnya ya yang masuk ke shell. Nah, itu aliran air pendingin yang masuk ke sel itu kalau kita pakai plug valve ini bisa kita arahkan untuk masuk ke ini ke aliran yang ada dalam tube ya. Nah, supaya apa? Untuk membersihkan HE tersebut dari adanya kotoran-kotoran ya yang mengendap atau yang masih tersisa di dalam tubnya ini ya. Supaya tidak terjadi endapan ataupun yang khawatirnya nanti menyebabkan terjadinya korosi ya atau kerak ya, mungkin biasanya menyebabkan kerak di dinding-dinding tubnya ini ya. Itu. Nah, jadi fungsinya tadi ya bisa diarahkan ke pipa yang lain ya untuk tujuan ini salah satunya membersihkan. Mungkin ada tujuan yang lain juga bisa ya. Untuk memisahkan misalkan dari produk dengan produk dengan limbah misalkan. Itu kan bisa kita bisa mengatur arah alirannya. Itu plug valve ya. Jadi fungsi dari plug valve. Kemudian ada lagi valve yang lain, yaitu diafragma valve. Diafragma valve ini biasanya dipakai untuk fluida yang korosif, yang sifatnya keras seperti asam kuat atau basa kuat ya, HCl atau NaOH gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian merancang sebuah pabrik yang itu menggunakan fluida asam kuat atau basa kuat, maka valve-nya kalian bisa gunakan diafragma valve ya. Ataupun ini juga bisa dipakai untuk menangani material aliran fluida yang mengandung material kasar atau yang sifatnya sangat kental ya, fluidanya itu sangat kental. Nah, ini bisa pakai ini. Dan juga bisa untuk
uh, fluida gas dan udara yang bertekanan. Jadi kita bisa gunakan diafragma valve. Ya. Nah, jenis diafragma valve ini ada dua, ada straight-way type, ada wear type. Ya. Jadi kalau yang straight-way ini modelnya lurus-lurus aja ya. Kalau kita lihat di sini ini modelnya lurus. Ya. Nah, jadi untuk straight-way ini memang memiliki diameter dan juga bentuk yang sama seperti ukuran pipanya ya. Di jalannya itu menembus lurus. Beda dengan yang wear type ini berbentuk seperti dam atau bendungan ya. Jadi dia kayak naik gini ya. Nah, jadi model alirannya nanti masuk dari sini ya, mengalir. Dan kemudian di sini ada lekukan seperti bentuk bendungan atau dam gitu ya, dia naik kemudian turun. Ini bentuk wear type. Ya. Jadi mengoperasikannya, jadi untuk membuka menutupnya dia menggunakan bantuan piston, ya piston yang bertekanan ya. Oke. Itu untuk diafragma valve. Jadi kalau kalian merancang pabrik, ya, kemudian ternyata cairan yang kalian gunakan itu sifatnya korosif atau mengandung lumpur padatan, kalian gunakan yang diafragma valve ini. Kemudian ada check valve. Check valve ini fungsinya untuk agar tidak terjadi ya di sini supaya aliran fluidanya itu mengalir ke satu arah tanpa terjadinya reverse flow ya, aliran balik. Jadi langsung sudah dicegat ya, sudah dicegah di awal supaya alirannya itu tidak kembali lagi. Ini kalau kita lihat di sini ada contohnya swing check valve. Di sini ada ini valve-nya itu seperti ini ya. Nah, valve-nya ini kalau kita lihat dia di sini ada disk kayak piringan gitu ya. Nah, piringan yang digantung pada hang pin. Ini ada pin. Jadi digantung di sini ya. Dan nempel lah istilahnya, menempel. Kemudian ketika nanti ada aliran fluida yang masuk ya, yang bergerak maju, dia kan akan mendorong piringan itu terbuka ya. Nah, kalau ini sudah lewat ya ke sini, nah, dan tekanannya itu semakin lama kan pasti semakin berkurang. Nah, maka disk ini nanti akan menutup dengan sendirinya ya. Sehingga apa? Aliran yang di sini tuh nggak bisa balik lagi ke belakang. Itu fungsi dari check valve. Jadi tidak jadi supaya alirannya itu tidak backflow ya, tidak kembali lagi. Untuk lift check valve juga prinsipnya sama, cuman kalau di sini modelnya itu mirip globe valve ya. Di sini juga ada disk juga, tapi bentuknya kalau kita lihat di sini seperti bentuk yang Z itu ya, Z body ya, Z body. Jadi nanti tekanan aliran fluida itu akan mengalir ke sini dan menekan ini, kemudian ke sini lah. Kalau ini sudah tekanannya semakin lama semakin berkurang, maka ini akan menutup ya, sehingga otomatis aliran yang sudah keluar ke sini itu tidak akan flow back ke belakang, tidak akan kembali lagi karena sudah tertutup di sini. Kemudian juga di sini ada backwater check valve. Backwater check valve ini biasanya dipakai di sistem pembuangan air bawah tanah. Ya, supaya apa? Mencegah terjadinya aliran balik dari saluran pembuangan ketika terjadi banjir. Nah, ini sangat berfungsi sekali ya, karena kalau tidak pakai check valve ini, jenis ini, nanti khawatirnya ya, air limbah yang ada di saluran pembuangan yaitu akan ikut keluar ya, akan mengotori ya air yang tadi banjirnya tadi itu, jadi semakin kotor. Nah, jadi ini salah satu fungsi check valve. Kemudian ini ada macam-macamnya tadi ya, kalian nanti bisa baca secara mandiri ya. Ini ada macam-macamnya lagi, split
disk sama disk. Ya. Prinsipnya sama, semuanya tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya flow back atau reverse flow, aliran balik. Ya. Kemudian yang sebelumnya tadi itu manual valve, ya, valve yang kita operasikan secara manual. Nah, ini ada juga jenis valve yang dioperasikan secara otomatis, ya, ada yang menggunakan listrik, ya, ada yang secara memang bisa di setting secara otomatis gitu ya, bergerak menutup sendiri ya. Ini ada shutdown valve, control valve. Ya. Kalau shutdown valve ini biasanya valve yang dipasang di sistem perpipaan untuk keadaan emergensi ya. Ya misalkan kalau ada kelebihan tekanan gitu ya. Nah, dia langsung valve-nya itu bukan, kalau ada overflow ya, kalau ada overflow aliran fluida, maka valve-nya ini akan otomatis menutup ya, supaya tidak terjadi kebocoran. Ya. Nah, ini menjaga supaya pabrik itu tetap dalam kondisi aman. Kalau line break control valve ini untuk mendeteksi kebocoran yang ada di sistem perpipaan. Nah, kalau ternyata sistem perpipaannya itu ada yang bocor tiba-tiba, ya, maka otomatis valve ini akan berfungsi menutup aliran fluida, ya, dan mengisolasi aliran fluida tetap berada di dalam pipa. Ya. Kalau kontrol valve ini ya sama dengan sebelumnya, ada blow down valve. Blow down ini untuk membuka, ya, membuka alirannya. Kalau yang shutdown ini kan untuk menutup ya. Kalau blow down ini untuk membuka, valve yang berfungsi membuka aliran ketika emergensi ya, untuk menjaga pabrik tetap aman. Ya tadi kalau misalkan ada overflow ya terutama ya. Kemudian on off valve ini secara umum ya untuk membuka dan menutup aliran ya, tapi ini digerakkan secara remote control ya, bisa dari jarak jauh. Kemudian untuk butterfly ini ada valve butterfly. Kalau butterfly ini prinsip kerjanya ya, dia memiliki sudut putaran 90 derajat ya, 90 derajat untuk membuka dan menutup secara penuh. Nah, ini valve jenis ini kelebihannya bisa dioperasikan secara cepat karena kita nggak perlu memutar secara berkali-kali ya, memutar berulang kali, tapi cukup memutar dengan sudut putaran 90 derajat, jadi lebih cepat. Jadi ketika responnya itu lebih cepat untuk menutup aliran fluida. Ya. Tapi kelemahannya ini dia tidak mampu diatur ya untuk ukuran aliran tertentu. Tapi kelebihannya dia bisa secara cepat ya menutup aliran ya, tanpa harus memutar terlalu lama ya. Nah, di sini yang digunakan adalah bentuk plat bundar ya. Di sini kita lihat butterfly itu semuanya menggunakan plat bundar ya, yang itu dioperasikan dengan ankle itu yang ini ya. Ya, ini dioperasikan dengan ankle ini. Ini yang untuk memutar 90 derajat tadi. Oke. Kemudian ada valve jenis ini yang otomatis ya, yang otomatis ada yang screw down. Ada jenis screw down, ada yang motor operated. Kalau yang jenis ini kerannya ini dioperasikan menggunakan listrik ya, menggunakan tenaga listrik, bisa AC bisa DC. Ya, searah bisa arus bolak-balik ya. Ini kelebihannya. Oke. Ada juga lagi pinch valve. Pinch valve ini untuk aliran fluida yang sifatnya slurry ya, yang mengandung endapan dan fluida-fluida yang memiliki kecenderungan terjadi kebocoran. Ya. Nah, jadi kita bisa gunakan pinch valve ini untuk fluida yang kemungkinan itu
sering bocor ya. Bisa jadi gas juga bisa ya. Gas itu kan juga sering terjadi kebocoran ya. Bisa kita gunakan pinch valve ini. Kemudian ada relief valve. Relief valve ini memang didesain untuk melepas tekanan yang berlebih di dalam sistem perpipaan. Kalau kalian tahu panci presto ya, panci presto ya. Panci presto itu kan ketika kita panaskan, di sini kan pasti karena presto itu tertutup ya, pasti di sini tekanannya itu kan besar ya. Dia pasti akan menghasilkan tekanan yang berlebih. Di atasnya panci presto itu kan kayak ada katup ya, katup yang ketika ini sudah penuh gas yang bertekanan, maka di sini dia akan bunyi kan ya, bunyi, dan kalau kita angkat sedikit katupnya itu akan keluar gas ya, gas yang berlebih yang ada di dalam panci ini, yaitu prinsipnya sama seperti itu untuk safety atau relief valve. Dia melepaskan tekanan yang berlebih ya, karena kalau nggak dilepaskan, nah khawatirnya di sini tekanannya itu sangat besar dan akan terjadi ledakan. Ya, maka ini biasanya dipasang di sistem perpipaan yang itu memiliki tekanan yang sangat besar ya. Ya, dipasang ini supaya agak berkurang tekanannya. Oke. Selanjutnya ada valve, sudah habis. Ya, jadi ini macam-macam valve ya. Kemudian pompa. Nah, di sini kenapa kok kalian perlu belajar alat-alat ini? Karena memang nanti ketika di dunia industri atau nanti ketika kalian perancangan pabrik, ya itu kan pasti akan menggunakan ya semua alat ini, mulai dari valve, kemudian pompa, kompresor, gitu ya, blower, itu akan bisa jadi akan menggunakan alat-alat itu. Jadi paling enggak di sini kita harus tahu ya prinsip kerja atau paling tidak apa sih fungsi dari alat tersebut, sehingga nggak akan keliru ketika kita memilih atau menentukan valve jenis apa yang akan kita pakai, kemudian pompa jenis apa yang akan kita gunakan. Itu kita nggak akan keliru karena kita sudah tahu fungsi dan prinsip kerja dari masing-masing alat ya. Kalau pompa sendiri, pompa itu adalah sebuah mesin yang berfungsi untuk memindahkan fluida ya dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara apa? Menghasilkan tekanan yang besar ya, untuk mendorong supaya aliran itu bisa mengalir, fluida itu bisa mengalir ya. Jadi dia merubah energi mekanik poros, jadi ada motor namanya, motor yang untuk menggerakkan pompanya itu, dan kemudian dirubah menjadi energi kinetik dan juga menjadi menghasilkan tekanan ya, sehingga fluida itu bisa bergerak atau mengalir. Nah, di sini fungsi pompa selain memindahkan adalah mensirkulasi fluida dan juga untuk bisa digunakan dalam aliran atau proses yang membutuhkan tekanan hidrolik yang sangat besar. Oke, nah di sini pompa ternyata ada klasifikasinya, diklasifikasikan menjadi dua jenis, ada pompa positive displacement, ada pompa non-positive displacement, atau kalau di sini nyebutnya rotodinamik. Ya. Kalau yang positive displacement, ini ada reciprocating pump, ada rotary pump, dan dengan contohnya masing-masing ya. Kalau yang non-positive displacement pump itu ada pompa air sentrifugal, ada pompa air efek khusus seperti jet pump, kemudian hidrolik pump. Ya. Nah, apa sih bedanya positif dan non positif? Nah, di sini pompa itu kalau kita klasifikasikan tadi ada dua macam ini. Untuk yang positif displacement pump, dari segi tekanan ya, tekanan dia itu bisa bekerja ya pada tekanan yang sangat tinggi, mencapai 800 bar. Kalau yang non positif dia hanya maksimum 20 bar. Ya, sangat jauh berbeda ya. Kemudian kalau efisiensinya
efisiensi pompa, ini pastinya kalian sudah pelajari ya terkait efisiensi pompa, daya pompa ketika kuliah transportasi fluida ya. Transportasi fluida itu kan kita membahas jenis-jenis fluida, kemudian alirannya ya, kemudian daya pompa, efisiensi pompa. Nah, di sini untuk positif, efisiensi pompanya itu bisa meningkat dengan meningkatnya tekanan. Ya. Beda dengan non positif. Kalau non positif, semakin besar tekanan, maka efisiensinya itu malah semakin berkurang. Nah, ini kelemahan ya. Kemudian ada viskositas. Viskositas di sini untuk positif displacement pump, efisiensi pompa itu akan bertambah dengan bertambahnya kekentalan dari fluida. Jadi semakin kental itu malah semakin efisien. Kalau yang non positif ini cocoknya untuk yang larutan encer, fluida encer. Ya. Karena kalau di sini kalau itu semakin besar, semakin kental, itu efisiensi pompa akan berkurang. Sehingga cocoknya untuk non-positive displacement pump ini cocoknya adalah mengalir untuk memompa ya, aliran yang sifatnya itu encer. Ya. Kenapa? Karena adanya gaya gesek, ya. Gaya gesek yang ada di dalam pompa. Kemudian dari segi performance, ya, dari segi performance ini alirannya yang ada di dalam pompa positif itu dia bisa konstan, tetap alirannya tetap, ya, kecepatannya itu kemudian laminer lah istilahnya dengan perubahan tekanan. Jadi meskipun terjadi perubahan tekanan itu alirannya tetap tenang. Beda dengan non positif, dia akan alirannya itu akan kecepatannya bervariasi ya dengan perubahan tekanan. Nah, bukan berarti di sini pompa yang jenis non positif ini jelek, tidak ya. Tapi tergantung kebutuhan dari masing-masing kita ya. Apakah kita butuhnya pompa yang menghasilkan tekanan gede ataukah cukup tekanannya itu 20 itu sudah cukup. Kalau memang sudah cukup ya pakai aja yang non positif displacement pump karena memang harganya lebih murah ya, yang pasti lebih murah. Kemudian juga kalau misalkan kita pinginnya itu saya tahan dulu ya karena masih adzan. Ya ini tadi terkait perbedaan dua jenis pompa ya, positif sama non positif ya. Jadi tidak selalu ya yang positif displacement ini yang bagus ya, karena tergantung kembali lagi kebutuhan kita. Karena kalau ternyata aliran fluida yang kita alirkan di sistem perpipaan itu adalah yang encer, ya lebih baik kita gunakan yang non positif saja gitu ya, daripada menggunakan yang positif displacement ya. Kemudian kita misalkan kita nggak terlalu masalah dengan tipe aliran yang terjadi misalkan nanti kalau ternyata di dalam pipanya itu turbulen, kita nggak masalah ya nggak apa-apa, kita pakai yang non positif. Ya, tapi kalau yang kita harapkan alirannya itu harus tetap laminer atau steady ya. Meskipun terjadi perubahan tekanan, nah itu baru kita pilih yang positif displacement. Itu terkait pemilihan pompa ya. Nanti kalian cek ya, apakah nanti kan pasti di perancangan pabrik itu akan menghitung juga, ada perhitungan daya pompa, kemudian berapa tekanan yang dihasilkan, berapa kecepatan yang dihasilkan. Nah itu kalian bisa menggunakan ini ya sebagai pertimbangan untuk menentukan jenis pompa yang tepat ya. Ini kalau kita lihat di sini memang kenapa kok bisa positif displacement pump ini bisa memberikan aliran yang tetap laminer ya ataupun konstan dengan kecepatan yang konstan, karena di pompa ini menerapkan prinsip trapping ya. Jadi dia menjebak sejumlah
fluida, ya, kemudian mendesak sejumlah volumenya itu masuk ke dalam discharge pipe. Ya, jadi ketika ada perubahan tekanan itu kan pasti akan mempengaruhi aliran fluidanya, ya. Aliran fluida itu akan jadi nggak karu-karuan kan, kecepatannya ataupun alirannya. Nah itu dengan positive displacement pump ini akan diatur, ya, alirannya itu supaya tidak turbulen dengan cara mengambil mungkin hanya sedikit bagiannya, ya, itu untuk diarahkan ke namanya discharge pipe, ya, dikeluarkan ke pipe yang lain supaya apa, untuk mengurangi tekanan yang terjadi di dalam pipanya itu, ya, supaya alirannya itu bisa kembali lagi laminer atau kecepatannya itu konstan. Nah, di sini contohnya ada diafragma pump, ada peristaltic hose pump, ada progressive cavity pump, macam-macam, ya, ada piston pump, ya, dan lain-lain, rotary pump, ya. Ini untuk detailnya ada di sini. Jadi kalau untuk positive displacement pump itu jenisnya ada rotary pump. Rotary pump sendiri itu macam-macam. Yang masuk ke dalam kategori rotary pump itu ini ada fan pump, ada pompa screw, ada external gear pump, ada internal gear pump. Ya. Ini kalau kita lihat, ini ternyata di dalam pompa itu ada berbagai macam ini, ya, bentuk, ya. Kalau internal gear, jadi maksudnya itu di dalam pompanya itu ada semacam roda-roda gigi, ya, seperti ini. Jadi di dalamnya ini ada roda gigi yang itu nanti kalau ada fluida masuk, ya, fluida masuk ke sini, dia akan melewati yang namanya rotor ini, ya, rotor atau roda gigi yang nanti ini dia berputar. Nah, sehingga aliran fluida yang masuk ini dia akan terdorong, ya, keluar dengan adanya putaran roda giginya ini. Dan yang pasti akan mempercepat kecepatannya, ya, kecepatan fluidanya itu, dan tekanannya juga akan semakin meningkat. Kalau eksternal ini berarti fluidanya, ya, di sini masuk melalui pompa dengan tekanan rendah menuju ke sela-selanya roda gigi, ya. Ini juga sama, ke sela-selanya roda gigi, ya. Kalau yang eksternal ini jadi modelnya ini, ya, dari arah bawah, jadi dari arah bawah alirannya masuk dengan tekanan yang masih rendah, ya. Kemudian di sini ada roda gigi, ya. Nah, dia akan, jadi dia nggak akan ke atas sini. Nah, bedanya dengan yang ini, ya. Kalau yang ini dia akan masuk ke sela-selanya sini, ya, terus ke sini. Nah, tapi kalau yang eksternal gear pump, aliran masuk ke sini, kemudian dia nggak bisa langsung terus ke sini, ya. Terus secara vertikal ke atas tidak bisa, tapi dia akan pecah ke sini alirannya, ke kanan dan ke kiri, mengisi roda-roda gigi yang ada di sini, yang ada di kanan dan di kiri, baru nanti dia bersatu lagi di sini, keluar ke outlet, ya, ke bagian outlet yang ada di sini. Jadi kayak menyebar gitu, ya, model fluidanya dia menyebar. Kalau yang di sini menyebar ke kanan dan ke kiri, ya. Kalau yang di sini ini ada dua buah roda gigi. Di sini juga ada 2 buah roda gigi yang itu berbeda ukuran, ya. Berbeda ukuran. Ada roda gigi dalam, ada roda gigi luar kalau yang di sini, ya. Jadi kalau yang di sini ada pompa screw di sini bentuknya seperti ulir gini, ya, bentuk screw ulir. Nah, di sini fluida masuk dari arah sini, ya. Kemudian dipindahkan, fluida itu akan dipindahkan oleh rotor yang berbentuk ulir di sini, berbentuk screw. Ini melalui sela-selanya, ya, kemudian akan terdorong keluar, ya.
Nah, dengan adanya ulir ini, skru ini akan menghasilkan kecepatan fluida yang sangat besar ya. Tekanannya juga otomatis akan lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian di sini ada fan pump. Fan pump di sini dia menggunakan silinder, ini silindernya ya di bagian rotor. Ya, pangkal silindernya itu ada pegasnya. Jadi di sini ada pegasnya di ujung sini ya, ujung tengah sini ada semacam pegas yang terhubung dengan rotornya. Nah, nanti ketika rotor itu berputar, maka silinder rotor itu akan berputar mengikuti bentuk casingnya. Di sini ini casing itu kan luarnya ini ya, dia akan berputar mengikuti bentuk casingnya dan mendorong fluida ini keluar menuju outlet ya. Jadi masuk ke sini. Nah, masuk ke sini kemudian ini kan otomatis kalau fluida masuk mendorong ya, sehingga silindernya nanti akan berputar ya. Nah, di sini fluida itu akan mengalir ya, didorong, jadi pastinya kecepatannya akan lebih besar kan fluidanya ketika ini berputar mendorong fluidanya ini keluar ya. Itu untuk fan pump. Oke, selanjutnya untuk jenis pompa sebenarnya rotary pump ya ini penjelasannya, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya dari gear rotary pump yang jenis gear yang kayak ini tadi ya, yang roda-roda gigi ini. Gear itu kan roda gigi itu ya. Nah, dia itu keuntungannya bisa menghisap secara sendiri ya, otomatis. Kemudian juga alirannya bisa continue, bisa terus mengalir tanpa harus dihentikan dulu gitu ya. Kemudian bisa arah alirannya itu bisa dibalik ya. Kemudian juga maksudnya bisa reverse ya, bisa dibalik lagi, tidak harus forward maju terus. Kemudian juga dia lebih ringan dan menghemat tempat, dan juga bisa untuk memompa cairan yang dia mengandung ada gas di dalamnya. Kemudian di sini kekurangannya, cairannya itu harus bersih, aliran fluidanya itu harus bersih, harus nggak boleh ada pengotornya, ya karena kalau ada pengotornya kan khawatirnya akan menempel gitu ya, tersisa di roda-roda giginya ini. Nah, apa akibatnya kan akan merusak ya, akan menghambat kerja roda gigi. Ya, makanya harus bersih. Kemudian kekurangannya lagi ya ini tadi fluidanya itu tidak boleh mengandung partikel padat ya, harus benar-benar bersih, tidak ada pengotor sama sekali. Nah, untuk yang screw seperti yang tadi saya jelaskan ulir ya, itu memiliki kelebihan, jadi kemampuan hisapnya itu tinggi, kemudian desainnya cukup sederhana, dan dia bisa beroperasi tanpa adanya valve. Ya. Kalau kekurangannya lebih mahal, ya. Kemudian kalau misalkan butuh untuk tekanan tinggi, menghasilkan tekanan tinggi, maka perlu elemen pompa, jadi ulirnya itu harus sangat panjang. Jadi kalau ingin tekanannya tinggi, maka skrunya itu harus dibuat sangat panjang, dan ini sangat ini ya tidak praktis ya. Kemudian dilengkapi dengan bor seperti itu, kemudian ada hopper untuk pemasukan fluidanya, jadi cukup instalasinya itu cukup susah ya dibandingkan dengan yang rotary pump. Ini screw yang gear pump, sorry, lebih ribet daripada yang gear pump ya. Kalau yang ini fan pump, yang fan pump ini keuntungannya adalah bisa mencegah terjadinya keausan ya, keausan. Kemudian juga di sini kerugiannya tidak cocok untuk fluida yang kental ya. Untuk fluida yang kental itu jadi cocoknya untuk yang encer, karena di sini kan prinsipnya dia diputar ya, karena kalau kental kan akan memperberat kerja dari rotornya ini.
Nah, sehingga butuhnya ya yang fluida yang encer aja. Ya, dan tidak cocok untuk tekanan yang tinggi. Nah, untuk jenis yang tadi kan rotary pump, ya. Rotary pump ada gear pump, fan pump, sama screw pump. Kalau yang jenis kedua di sini adalah reciprocating pump. Ini masih masuk ke jenis positif displacement pump ya. Reciprocating pump ini ada 3 macam, ada pompa piston, ada plunger pump, ada pompa diafragma. Kalau pompa piston ini dia memang menggunakan piston ya untuk menghisap dan mendorong fluidanya. Ya. Kemudian kalau yang plunger ini mirip dengan pompa piston. Jadi ini piston pumpnya, ini plunger pump. Ya ini ya. Jadi sebenarnya ini mirip piston sama plunger, hanya saja yang membedakan dari plunger ini dia menggunakan kayak ini ya. Kalau piston kan seperti ini penuh gitu ya. Plunger itu kayak ya silinder, batang silinder gini ya, batang silinder yang dia itu mengisi penuh ruangan silindernya ini. Jadi dia menekan ya di sini. Kalau di sini, kalau yang piston kan hanya bagian ini saja yang seukuran dengan silindernya ya. Tapi fungsinya sama. Kalau diafragma ini bedanya adalah dia menggunakan diafragma, ya diafragma itu kayak sekat gitu ya, yang terhubung dengan engkol penggeraknya. Oke, ini. Ya ini ya. Jadi ini ada kayak diafragma, ya semacam diafragma. Ya di sini ya. Ini diafragmanya. Nah, nanti ini diafragma ini akan terhubung dengan engkol atau engkel. Tadi engkel atau engkol penggeraknya. Pompa reciprocating ini ya jadi dia bisa memindahkan ya sejumlah volume fluida untuk masuk melalui valve inlet dan kemudian dia bisa memompa keluar di bawah tekanan positif. Kelebihannya apa? Ya, jenis reciprocating ini dia bisa menghasilkan tekanan yang tinggi, ya. Tapi kekurangannya dia menghasilkan aliran yang tidak kontinu. Maksudnya kayak apa ya? Nggak bisa mengalir secara mulus gitu ya. Tapi dia kayak istilahnya kalau di sini berpulsa, maksudnya kayak ada jedanya gitu ya. Berjeda gitu ya, tidak bisa kontinu terus gitu, nggak bisa, tapi alirannya akan terputus-putus ya. Ya, ini sehingga akan menimbulkan aliran yang bisa jadi turbulen, ya tidak laminer. Nah, di sini hanya bisa digunakan untuk cairan kental ya, viskositasnya tinggi dan juga untuk ya contohnya kayak minyak ya, untuk minyak. Jadi pompa reciprocating ini cocok digunakan ya pada pengeboran minyak ya, sumur-sumur minyak ya. Ya ini. Oke. Kemudian yang jenis kedua ada non-positive displacement pump. Yang tadi jenisnya ada 3, centrifugal, ada multistage, ada propeller pump. Oke, kita cek di sini untuk centrifugal pump, ya itu ada prinsip kerjanya di sini. Ada impeller di sini, ada kayak semacam pengaduk gitu ya yang berputar di dalamnya dan fluidanya itu akan mengalir menuju casing ya sehingga menciptakan efek gitu ya, menciptakan efek gaya sentrifugal. Jadi adanya impeller yang berputar ini akan menciptakan efek
putaran sentrifugal. Nah, di sini kecepatan fluida itu akan dikonversi menjadi sebuah tekanan, sehingga nanti akan mendorong fluidanya itu keluar melalui lubang outlet dari pompa. Jadi di sini sentrifugal itu prinsipnya adalah menggunakan impeller yang berputar yang menghasilkan gaya sentrifugal yang itu kemudian menghasilkan tekanan ya yang tinggi pada aliran fluidanya. Nah, ini ada impeller yang dia berputar ya. Gaya sentrifugal tahu ya. Nah, kemudian gaya sentrifugal ya yang nanti dia akan terlempar ke sini dan otomatis akan menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi dan juga menghasilkan tekanan yang tinggi sehingga fluida yang keluar itu akan melesat dengan cepat gitu ya. Ini pompa sentrifugal. Contohnya yang paling sederhana ada pada sistem pembangkit listrik gitu ya. Nah, ini biasanya ada di pompa yang dipakai di motor listrik atau untuk menggerakkan turbin ya. Ini. Jadi pompa ini memiliki 3 macam aliran, ada aliran radial, aksial, dan juga mix. Itu yang centrifugal pump. Kalau yang pompa aksial, di sini prinsipnya menggunakan putaran dari blade. Ya sebenarnya sama kayak yang impeller tadi, cuman kalau blade ini lebih lebar ya, daun pemutarnya ini ya, blade. Namanya blade. Ini seperti bilah ya, bilah-bilah gitu ya. Jadi kayak blade ini yang memiliki arah aliran yang sejajar dengan sumbu poros ini, sumbu porosnya. Nah, prinsip kerjanya energi mekanik yang dihasilkan oleh penggerak atau motor ini, ya ini ditransmisikan melalui porosnya impeller pengaduk ini, blades ini, untuk menggerakkan impellernya pompa. Ya, dan ini nanti blade ini akan menghasilkan gaya aksial ya, yang mendorong fluida itu menghasilkan energi kinetik ya, yang lebih besar sehingga mendorong fluidanya itu keluar dengan aliran yang lebih cepat ya, tekanannya tinggi. Kemudian di sini ada space jet pump ya, jet pump merupakan contoh juga dari yang non-positive displacement pump, itu jet pump. Ini yang sering kita pakai biasanya di ini ya, di tukang-tukang cuci motor atau sepeda motor itu ya. Jadi ada pompa jet atau injektor istilahnya. Jadi dia menggunakan efek Venturi. Kemarin kan kita sudah belajar Venturi meter ya. Efek Venturi itu seperti ini. Jadi di bagian tertentu ya, itu dibuat diameter dari nozzle, diameter dari pipanya itu ya, itu mengecil di sini besar, kemudian mengecil di sini, kemudian membesar lagi. Ini namanya efek Venturi ya. Dan juga menggunakan nozzle konvergen divergen untuk mengkonversi energi tekanan ya menjadi energi gerak. Nah, di sini dia dapat menghisap fluida di sisi suction dan prinsip dari jet pompa jet ini ya ini mengulang lagi ya sama ini. Jadi dia mengkonversi energi tekanan ya, dari fluida yang bergerak ya, dan juga bisa menghisap fluida di sisi suction yang dia itu bertekanan lebih rendah. Sehingga fluidanya itu nanti bisa mengalir keluar dengan kecepatan yang lebih besar. Ya. Oke. Kemudian itu jet pump. Ada yang model gas lift pump. Nah, ini biasanya ini dipakai di ini ya, sumur-sumur ya, biasanya untuk memindahkan
air ya dari sumur menuju ke tempat-tempat lain yang membutuhkan ya. Ya, pompa sumur apa istilahnya ya, pompa sumur gitu ya. Jadi nanti ada ini prinsipnya kok bisa ya pompa ini bisa mengalirkan dari sumur kemudian ke tempat-tempat lain ya. Biasanya ya selain sumur juga ada sumur minyak bumi ya, pengeboran itu. Ini biasanya pakai gas lift pump. Ada juga namanya pompa hidrolik ram. Kalau ini menggunakan tenaga hidro, tenaga air ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar desain dari pompanya itu, ya ini ada bagian untuk mensuplai supaya terjadi tekanan ya, perbedaan tekanan ya. Nah di sini, oke. Nah ini ada ketinggian ya, ketinggian yang cukup berbeda ya. Nanti dengan adanya ketinggian yang berbeda ini ini prinsip-prinsip dasarnya dari pompa ini ya, hidrolik pump ya. Dengan adanya beda ketinggian itu akan menghasilkan beda tekanan yang itu bisa mendorong fluida itu mengalir ke atas. Ya. Ya prinsipnya seperti tadi ya gambarannya. Kemudian ada juga pompa elektromagnetik. Ya. Dia bekerjanya menggunakan gaya elektromagnetik karena adanya medan magnetik di dalamnya. Ini saya juga belum tahu gambarannya seperti apa pompa elektromagnetik ini. Nanti bisa search coba bisa search di YouTube ya. Prinsip kerja dari elektromagnetik. Nah, kemudian di sini ada perhitungan untuk pompa ya. Pompa sendiri ada 3 jenis daya pompa. Ada daya hidrolis, ada daya poros, ada daya motor yang masing-masing punya rumus masing-masing dan kebutuhan data ya. Kalau yang daya hidrolis yang dibutuhkan adalah densitas air atau densitas fluidanya ya, itu berapa, kemudian berapa debitnya, berapa ketinggian fluida yang harus dialirkan itu sampai ketinggian berapa ya. Kemudian kalau daya poros pompa ini yang dibutuhkan adalah seberapa besar efisiensi pompa. Kemudian daya hidrolisnya berapa, daya hidrolisnya berapa itu kita masukkan ke sini sehingga kita dapatkan daya poros. Kalau daya motor di sini yang dibutuhkan adalah besarnya tegangan listrik, kemudian besarnya arus listrik, dan juga faktor dayanya. Ya, nanti ada data-data yang bisa digunakan. Ini satuannya kilowatt kalau daya biasanya ya, atau bisa juga horsepower. Nah, kalau untuk yang tadi daya motor itu kan ada semacam faktor cadangan ya. Alfa di sini daya motor, ada yang rumusnya menggunakan ini, ada yang juga menggunakan rumus seperti ini ya. Kalau ini ada data terkait faktor cadangan itu nilainya berapa. Misalkan kalau dia pakai motor induksi, dayanya faktor cadangannya sekian. Kemudian untuk efisiensi transmisi atau NT ini juga ada datanya ya. Misalkan kalau transmisinya menggunakan roda gigi seperti gear pump tadi ya, maka kita bisa gunakan efisiensi transmisi yang ini. Kalau pakai model transmisinya pakai model sabuk gitu, atau pakai di sini hidrolik, maka efisiensi transmisinya yang ada di sini. Ya, ini untuk yang pompa. Kemudian untuk gas moving, untuk memindahkan gas, kita biasanya di sini ada menggunakan nanti ada kompresor juga ya. Di sini ada fan sama blower. Mirip-mirip ya, fan sama blower ini mirip ya. Fungsinya mirip, sama-sama untuk mengalirkan udara.
fan ini nanti ada macam-macam jenisnya, ada yang sentrifugal, aksial, yang ini juga blower juga seperti itu, sama. Ya. Untuk blower di sini secara umum dia bisa mengalirkan fluida, umumnya gas ya kalau blower itu, mengubah dari tekanan rendah ke tekanan tinggi karena adanya gaya sentrifugal. Ya. Kalau fan atau kipas itu mengalirkan udara dari tekanan rendah ke tekanan tinggi dengan kecepatan 1200. Jadi fan ini lebih kecepatannya lebih pelan daripada yang blower. Blower itu bisa sampai 15.000 rpm. Ya. Kalau kipas hanya sampai 1.200 rpm. Kecepatan fluidanya, maksudnya fluida gasnya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan pas kebetulan kita pengen atau menangani fluida gas yang kecepatan alirnya ya itu tinggi, ya kita pakai yang blower. Tapi kalau kita hanya butuh fluida gasnya itu nggak terlalu cepat ya, maka kita pakai yang fan saja sudah cukup. Ya, ini ada fan-nya macam-macam, ini ada fan sentrifugal, modelnya juga ada yang forward, backward, ada yang radial. Dia pakai impeller ya di sini, seperti yang tadi pompa sentrifugal kan juga pakai impeller. Ya. Pokoknya kalau yang hubungannya sama sentrifugal biasanya pakai impeller atau blade. Ya. Dan ini mampu menghasilkan tekanan tinggi yang dengan sistem suhu tinggi ya, untuk aliran udara yang itu lembab ataupun mengandung pengotor ya untuk sentrifugal ini. Sorry. Ya. Kemudian kalau tipe radial, jadi nanti fan sentrifugal itu ada yang radial, ada yang aksial, ya nanti macam-macam juga. Ini nanti kalian bisa baca kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Jadi ada yang bentuk radial, ada yang bentuk forward, ya, forward groove. Ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada bentuk backward. Kalau forward kan pasti maju ya, nanti aliran fluidanya dia diarahkan maju ke depan. Kalau backward ini memang dikembalikan, mungkin untuk recycle kali ya, untuk mengembalikan aliran. Ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Ini ada tipe airfoil, ada tipe radial tip. Ya. Ini untuk yang radial. Untuk yang tipe sentrifugal. Terus kemudian di sini ada yang fan aksial. Kalau fan aksial ini menghasilkan aliran fluida gas yang itu searah dengan poros kerja kipas. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pendingin CPU. Jadi pendingin komputer ya, CPU komputer kita itu menggunakan fan aksial biasanya. Ataupun pendingin mesin kendaraan bermotor. Itu biasanya pakai tipe aksial pendinginnya. Nah, ini jenis-jenisnya, ada yang propeller, ada yang baling-baling ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing tadi. Ya, ini juga. Nah, ini ada perhitungan menghitung daya fan ya. Nanti kalian, ini saya ambil dari Jinkoplis, nanti bisa dicek ya. Menghitung fan sentrifugal kalau di sini menghitung daya dari fan sentrifugal. Jadi kita bisa menghitungnya dengan rumus yang ada di sini. Ya. Oke. Jadi nanti kita menggunakan persamaan neraca energi mekanik ya di sini untuk menghitung daya pompanya, daya fan-nya, daya fan-nya kita menggunakan persamaan neraca energi mekanik yang sudah dipelajari waktu transportasi fluida ya, harusnya ini sudah dipelajari persamaan neraca energi mekanik. Ya, di sini nanti akan ada energi potensial ditambah juga dengan energi kinetik. Energi potensial, energi kinetik ini selisih tekanan atau pressure drop-nya. Ini adalah daya
WS ini kan daya motor, daya pompa atau daya motornya ya. Kemudian F-nya ini adalah gaya geseknya. Itu semuanya berpengaruh ya. Oke. Nah, kemudian blower sama dengan fan ya fungsinya, cuman tadi kan bedanya dia bisa menghasilkan kecepatan fluida yang lebih besar ya. Nah, dan ini juga bisa dipakai untuk pemvakuman udara. Jadi blower selain bisa untuk memperbesar tekanan udara, juga bisa untuk mengurangi atau memvakumkan udara. Ya. Tekanan udara vakum itu kan ya 0 ke bawah ya, kurang dari 1 atm istilahnya. Nah, kalian nanti bisa baca fungsi-fungsinya, kemudian jenis-jenis blower ya. Ini ada banyak. Intinya sama ya. Modelnya itu mirip-mirip ya, ada aksial, ada sentrifugal, kemudian juga ada yang jenis forward, backward, radial, ya. Tidak jauh beda dengan fan yang tadi. Kemudian kompresor di sini fungsinya adalah sebuah mesin, ya, kompresor ini bandingannya sama pompa tadi ya. Ini adalah sebuah mesin yang juga fungsinya adalah memampatkan atau meningkatkan tekanan udara. Ya kalau kita sering lihatnya di tukang tambal ban ya, tambal ban, kita biasanya mengisi angin di ban motor kita itu kan pakai kompresor. Ya. Biasanya bahan bakarnya pakai bensin atau pakai solar bisa ya untuk kompresor ini. Ini beberapa fungsi dari kompresor, macam-macam ya. Selain untuk mengisi udara di ban kendaraan bermotor, juga bisa untuk menyuplai, jadi memberikan udara pada tabung udara oksigen penyelam itu ya. Kemudian juga bisa menyuplai udara bersih di alat-alat, menyuplai udara di alat-alat spray ya, atau di sistem kontrol heating, ventilasi, air conditioning, AC itu ya. Nah, di AC itu juga ada kompresornya, tapi bukan sebesar ini ya. Ada kompresornya di dalam AC itu juga ada kompresor untuk menyuplai udara bersih, ya, menghasilkan udara bersih dari yang keluar dari AC. Ya. Kan ada udara panas yang keluar dan udara bersih. Oke. Ini terkait kompresor dan prinsip kerjanya serta ada jenis-jenisnya sendiri. Ya, ini yang banyak digunakan pada mesin AC ya, kompresor piston ini. Ya, ini. Kompresor piston, kemudian ada kompresor rotari, ya, ada sentrifugal, ya, mesti sentrifugal bentuknya seperti ini ya, model-modelnya seperti ini. Kemudian ini ada perhitungan untuk kompresor, ya. Ada rumus perhitungan untuk daya kompresor. Oke. Nanti bisa kalian baca dan kalian coba. Kemudian ada efisiensi kompresor juga, ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan?